Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Kami di sini akan menjelaskan tentang bel listrik dengan penerapan induksi magnet dengan menggunakan atau memanfaatkan kaleng bekas sebagai sumber suaranya. Maka nama saya Dava Alam Hidayat dari Prodi Teknik Geologi dengan NIM 119150160. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hafnan Muharram, NIM 119250137, Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Femi Auliandika Putri, NIM 1195078 dari Prodi Teknik Lingkungan. Maka nama saya Irla Mulana Simarmata, NIM 119350093, Prodi Teknologi Pangan dari TPB 34. Saya Yusina Zulfariza, NIM 119200128. Nama saya Davaliu, NIM 119330079, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Ya, yang pertama di sini akan menjelaskan latar belakang. Suara dapat dihasilkan dari perubahan energi listrik menjadi magnet yang disebabkan dari bergeraknya pemukul ke suatu sumber suara dan terciptanya bel listrik atau pemanfaatannya. Bel listrik banyak dimanfaatkan sebagai bel rumah, alarm, ataupun bel sekolah. Prinsip utama dari bel listrik yaitu bagaimana induksi magnet yang sifatnya itu sementara karena dia bergantung kepada energi listrik yang dihasilkan. Medan magnet memiliki pengaruh menarik ataupun menolak pada benda yang memiliki sifat kemagnetan. Jadi sifat kemagnetan dan kelistrikan suatu benda dapat terjadi bolak-balik dan sering disebut dengan elektromagnet. Bel listrik ini sudah ada sejak zaman dahulu dan dihasilkan bunyi suara yang bervariasi. Lalu pada laporan ini kami akan membahas tentang perakitan bel listrik sederhana dengan variasi sumber yang kami cari dengan kaleng bekas minuman, dan untuk membuktikan hubungan arus listrik dan induksi magnet berubah gerak menjadi suara yang dihasilkan. Ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan bel listrik. Pertama, elektromagnetik. Elektromagnetik adalah medan listrik dan medan magnet, di mana medan listrik dan medan magnet terbentuk pada awal bumi diciptakan. Sumber elektromagnetik alamiah berasal dari matahari dan bumi dalam bentuk gelombang, sedangkan sumber elektromagnetik buatan berasal dari sistem kabel dan juga peralatan listrik rumah tangga. Induksi elektromagnetik dapat diartikan sebagai penyebab adanya GGL atau gaya gerak listrik, di mana pada suatu kumparan atau kawat penghantar itu menyebabkan adanya perubahan pada suatu garis-garis gaya magnet. Berdasarkan percobaan Michael Faraday, jika medan magnet yang memiliki nilai fluksnya tidak konstan, maka akan menghasilkan arus listrik. Sedangkan medan magnet yang memiliki nilai fluksnya konstan, dia tidak dapat menghasilkan arus listrik. Hukum induksi Faraday menyatakan bahwa induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang melewati suatu kumparan. Yang kedua, ada medan listrik induksi. Medan listrik induksi dapat digambarkan pada sebuah solenoida tipis yang panjang dengan luas penapang dan N lilitan persatuan panjang. Sebuah arus dalam lilitan solenoida dapat menimbulkan medan magnetik sepanjang sumbu solenoida. Dengan matematis adalah B sama dengan I kali mu0 kali N, di mana B merupakan besar medan magnetik, mu0 merupakan permeabilitas ruang hampa, dan N merupakan jumlah lilitan persatuan panjang. Kemudian untuk membuat satu buah bel listrik ini dibutuhkan alat dan bahannya, diantaranya yaitu papan kayu sebagai tatakan atau dudukan dari semua komponen yang akan digunakan untuk pembuatan bel listrik ini. Selanjutnya ada saklar sebagai pemutus dan penyambung arus listrik, kemudian ada baterai sebagai sumber tegangan yang digunakan untuk mengaliri arus listrik, kemudian ada kawat tembaga untuk sebagai lilitan pada kumparan-kumparan yang digunakan untuk menghantarkan sifat medan magnet, kemudian ada mistar sebagai pemukulnya, yang terakhir ada kaleng sebagai lonceng yang digunakan untuk menghasilkan suara. Nah, alat-alatnya yaitu terdiri dari paku besi, paku biasa, palu, selanjutnya ada penggaris, ada pensil, dan ada alat perkakas-perkakas lainnya. Langkah pertama membuat bel listrik adalah dengan membuat kumparan dengan cara melilitkan kawat tembaga pada paku sebagai sumber medan magnet. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Kedua, menggunakan sekrup untuk
Ujung paku diberi penahan berupa gulungan kaleng aluminium supaya tidak tergeser saat didorong oleh lempengan besi. Pasang penahan dengan paku supaya menempel dengan kuat pada papan. Lalu, pasang baterai dekat saklar, sambungkan sumbu negatif dengan kumparan dan sumbu positif dengan saklar. Yang terakhir, pasang bel di dekat pemukul dan satukan dengan papan. Selanjutnya adalah cara kerja bel listrik. Ketika saklar dihidupkan dan menutup rangkaian yang sebelumnya telah dihubungkan ke baterai, maka arus listrik mengalir dari baterai menuju interruptor melalui kawat tembaga. Kemudian arus dilanjutkan menuju ke lempengan baja dan selanjutnya menuju ke kumparan. Adanya arus listrik yang mengalir mengakibatkan paku berubah menjadi magnet dan menarik lempengan besi tipis yang dilekatkan pada lempengan baja. Saat lempengan besi ini dilekatkan, terjadi penarikan lempengan logam dan lempengan baja yang mengakibatkan kawat pemukul bergetar dan memukul bel hingga berbunyi. Pada saat yang sama, hubungan lempengan baja dan dengan interruptor terputus sehingga arus listrik berhenti mengalir. Berhentinya arus listrik itu mengakibatkan paku kumparan kehilangan sifat magnetnya. Akibatnya, lempengan baja kembali ke posisi semula, lempengan baja kembali terhubung dengan interruptor dan arus listrik kembali mengalir. Sifat magnet pada kumparan muncul kembali, begitu seterusnya hingga saklar dimatikan. Kelebihan dan kekurangan dari bel listrik sederhana. Kelebihan dari bel listrik sederhana adalah membuat kita lebih praktis dalam memanggil seseorang dari kejauhan, dikarenakan bunyi dari bel listrik sederhana ini sangat kuat dan kencang yang dapat menjangkau area yang lebih luas. Kekurangan dari bel listrik sederhana ini adalah bel listrik sederhana ini menggunakan baterai sehingga cepat habis, tergantung dengan pemakaiannya. Penggunaan bel listrik sederhana dapat dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari dan sangat berguna bagi kehidupan manusia karena dapat diterapkan di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat umum. Ya, jadi yang bisa kita simpulkan dalam percobaan kali ini yaitu adalah yang pertama, pembuatan bel listrik ini bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Namun yang terpenting itu kita harus menggunakan bel, baterai, dan juga kumparan. Lalu yang kedua ini, prinsip kerja bel listrik ketika ditekan, arus listrik mengalir melalui sumber arus listrik menuju kumparan. Adanya arus listrik yang mengalir melalui kumparan mengakibatkan paku atau besi berubah menjadi magnet yang menarik lempeng logam atau besi yang tipis. Pada lempeng logam atau besi ini kemudian diletakkan dengan kawat yang berfungsi sebagai pemukul bel. Tertarik ke lempeng logam beserta lempeng baja tadi itu mengakibatkan kawat pemukul ini bergetar dan memukul sebuah bel, lalu bel itu akan berbunyi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.